rahasia pola makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Sempurna fisiknya, sempurna agamanya. Di antara sebab yang beliau ambil adalah dengan pola makan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ini pola makan beliau belum banyak dibahas di kalangan kaum muslimin, karena semakin sibuknya kaum muslimin dengan perkara dunia, sehingga mereka tidak menyempatkan. Ternyata bukan hanya perkara akidah, bukan hanya perkara ibadah-ibadah yang paling pokok dan fundamental, ternyata perkara makan saja Rasulullah sudah ada. Para hadirin, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama-ulama yang terdahulu juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kul wa yahbisu fi nafsihi fi aklin wahidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan, jika beliau mengkonsumsi makanan tidak beliau terpaut dengan satu makanan, satu jenis makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengkonsumsi makanan menggabungkan dua sifat makanan, panas, dingin. Jadi Nabi SAW tidak menggabungkan makanan sifatnya panas dengan panas. Bukan artinya makanan panas dengan panas Anda makan bakso dan Anda makan mie pangsit panas, bukan. Maksudnya sifat dari makanan tersebut. Contoh, panas dengan panas, berarti kita bisa simpulkan Rasulullah tidak makan daging kambing campur dengan daging onta, tidak makan daging kambing campur dengan ikan, tidak makan ayam dengan onta. Panas dengan panas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menggabungkan makanan yang dingin dengan dingin. Dingin dengan dingin tidak digabungkan. Contoh, makanan tadi yang panas dengan panas, sifatnya panas. Jantung ini disifati dengan api. Panas dengan panas, ketemu panas, sehingga akan menumpuk dalam badan kita unsur yang panas dengan panas melonjak. Kira-kira apa yang terjadi? Maka sifat api yang ada di jantung akan semakin besar. Apa kira-kira yang muncul? Darah tinggi, kolesterol, asam urat, ujung-ujungnya kalau terlalu banyak oksidan, kanker. Rasulullah SAW juga tidak menggabungkan makanan yang dingin sama dingin. Contoh, buah semangka, buah melon, timun jadi satu, dingin sama dingin. Apa yang terjadi? Dingin sama dingin, terlalu banyak sifat dingin, mana kira-kira yang kena? Organ yang namanya ginjal. Makanan tadi dingin sama dingin, sifatnya air, sifatnya diuretik, bikin kencing terus. Apa yang terjadi pada ginjal? Kencing terus, banyak cairan yang keluar. Apa yang terjadi? Jantung yang sifatnya api bakal meredup. Karena api tadi terlalu banyak diberikan asupan dingin dengan dingin, apinya mengecil. Apa yang terjadi? Hipotensi, tensinya rendah. Subhanallah. Nah, ini rahasia makan Rasulullah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, yang Dia menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Allah menciptakan jin, mereka berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Azwaj itu artinya pasang-pasangan, lawan jenis. Maka keluar dari fitrah manusia yang benar, dari diciptakan manusia tatkala
manusia mendatangi sesama jenis, homoseks, LGBT dan lain sebagainya. Bukan hanya itu pula, bahkan tanaman juga berpasang-pasangan. Pohon kurma tidak akan berbuah kecuali jika sudah disiram serbuk kurma. Bahasa Arabnya fukhtoh. Ya, serbuk kurma pejantannya ini disiram ke betinanya, sehingga muncullah buah kurma. Berpasang-pasangan. Termasuk tubuh kita. Tubuh kita, masing-masing kita punya tubuh yang beda. Ada Bapak Muhammad misalkan, dia darah tinggi, kolesterol, suka pemarah, tipe panas. Maka dicarikan obat yang lawan dari badan kita, lawan dari penyakit dia. Sifatnya dingin. Darah tinggi, kasih yang dingin-dingin, semangka, ya, timun, ya, contoh. Ini dalam mengobati penyakit kita juga pakai teori berpasang-pasangan. Ya. Selain itu pula, termasuk makanan yang kita makan, coba kita praktekkan teori berpasang-pasangan. Panas dingin, dingin panas. Jangan digabungkan panas dengan panas. Badan kita 80% itu air, sisanya itu bukan dari air. 80% badan kita itu sifatnya dingin. Ya, yang panas tinggal sedikit. Maka badan kita itu condong ke arah dingin. Jangan terlalu banyak kita makan asupan yang terlalu banyak sifat panas. Ya. Nabi SAW, beliau tatkala menggandengkan makanan ini, apa kira-kira rahasia yang didapat? Hikmah dari pola makan seperti ini, pola makan Rasulullah. Tatkala antara panas dan dingin ini diimbangi, yang badan kita ini cenderung sifatnya pH-nya antara 7,3 sampai 7,8, kalau dikasih makanan terlalu panas akan ke arah sifat asam, sehingga akan muncul sekian banyak penyakit. Apa? Pola makan kita yang salah. 80% penyebab penyakit adalah makanan kita. Usus kita, dari kita baru lahir sampai kita umur sekarang ini tidak akan sama. Usus bayi baru lahir bersih, kemudian mulai berjalan sekian waktu, kemudian makanan kita tidak merhatikan makanan apa yang kita makan, akhirnya makanan tadi akan membuat apa? Plak-plak di usus. Plak-plak di usus yang menempel di usus. Dan inilah sebab penyakit. Inilah yang menyebabkan penyakit, bahkan kanker, karena plak-plak di usus ini. Dan subhanallah, dengan pola makan seperti ini akan membantu membersihkan plak-plak usus Anda di dalam, plak-plak yang ada di dalam usus Anda. Walaupun Anda pergi ke seorang dokter, diberikan obat pencahar untuk urus-urus, dulkolaks dan lain sebagainya, plak ini tidak akan keluar, lengket sekali, tidak akan keluar. Ya. Kemudian hikmahnya, dengan pola makan yang seimbang antara panas dan dingin, hormon Anda akan tetap stabil, normal. Enzim dalam tubuh Anda akan bekerja normal.